Bro, kamu tahu nggak bro? Adam saja tobatnya diterima. Menurutmu dia nggak diusir dari surga? Diusir bro. Malah dihukum dia mati, padahal tobatnya sudah diterima. Takutku kalian nanti, kalian bilang dengan bertobat, Tuhan Maha Kuasa, dosa kami diampuni. Adam contoh barang. Dia bertobat, diusir dari surga, dan dihukum mati. Baca surat 7 ayat 24 dan 25. Silakan ke Bang Rudi untuk bertanya. 25 menit ke depan. Waktu dimulai setelah Anda bicara. Ya, sebelum aku bertanya kepada keselamatan itu, aku mau nanya dulu kepada dirimu. Nabi Isa itu memiliki DNA siapa saja? Silakan. Nabi Isa itu mewariskan DNA Maria dan turunan dari atasnya Maria. Apakah sel telur bisa menjadi manusia? Itu buktinya. Yang mana? Lah itu Yesus. Kok Yesus Isa yang kutanya? Itulah kuasa Tuhan. Nah, itulah kuasa Allah. Makanya kau harus paham kuasa Tuhan ada di situ. Bukan karena DNA itu harus dibuahi sel telur. Paham dah? Itu sepakat kita tadi. Ya sudah, kenapa kamu bilang harus ada DNA? Jadi Nabi Isa itu tidak ada DNA-nya. Karena dia tidak punya bapak. Ya, itu nanti kamu cari aja di ilmu biologi. Kalau orang yang tidak punya bapak itu apakah tidak bisa dihitung DNA-nya? Tidak bisa. Bagaimana dia lahir kalau tidak punya bapak? Kecuali kau bilang dia ada bapak, tapi bapaknya tak mengakui itu anaknya. Itu sudah beda. Anak aku haram. jawab kamu ini dengan tuntas ya. Manusia itu terdiri dari sekian banyak kromosom. Oh, ada enggak. Kromosom ayah enggak, dan saya ada tanya lagi itu. Dengar dulu. Kalau kromosom ayah saja tidak ada, tapi sudah jadi manusia yang dilahirkan, maka dia memiliki sekian kromosom dari ibu. Oke? Tidak ada kromosom ibu tok. Ngarang kau ngarang. Ilmu kau di mana? Malu didengar seluruh dunia. Tidak punya DNA alien. Iya, berarti kau alien. Berarti Nabi Isa alien. Ya mungkin kamu yang jawab. Jengkel aku lihat kau nih. Oke, sekarang kita lari ke keselamatan. Coba kau jelaskan apa konsep keselamatan di Islam itu. Kami mau dengar semuanya. Konsep keselamatannya adalah dengan mengikuti Al-Quran, patuh terhadap apa yang ada di dalam, ya, jauhi larangan-larangannya, dan ikuti contoh hidup Rasulullah, maka akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Keselamatan yang membuat hidup di dunia lebih baik, ya, dan keselamatan yang kemudian di hari akhir dijanjikan oleh Allah surga. Ya, sekarang ku tanya sama kau, siapa manusia di muka bumi ini yang bisa 100% melaksanakan perintah Al-Quran, yang bisa 100% mengikut Nabi Muhammad? Jelaskan. Tidak ada. Nah, kau tahu tidak ada, berarti tak ada kalian yang selamat. Makanya definisi keselamatanmu itu keliru. Apa yang mau bisa begitu? Loh, tadi kamu bilang keselamatan itu kalau mengikuti Al-Quran semuanya, mengikuti teladan Nabi Muhammad, siapa yang melaksanakan? Tidak ada, kamu bilang. Berarti kalian tidak ada yang selamat. Apa yang mau kita lanjutkan diskusi? Kamu dari mana bisa bilang tidak ada kalian yang selamat? Tadi kau yang bilang, siapa yang mengikuti teladan Nabi Muhammad 100%? Siapa yang mengikuti isi Al-Quran 100%? Kau bilang nggak ada. Berarti tak ada yang selamat. Nah, ya sudah, ngapain kita diskusi? Diskusi selesai. Diskusi selesai? Iya. Sudah selesai? Iya.
ketika kamu bilang diskusi selesai, saya harus bilang kepada kamu bahwa setiap umat Islam atau umatku akan masuk surga. Oke? Kecuali orang-orang yang tidak mau untuk masuk surga. Jadi pertanyaannya adalah, kamu mau masuk surga atau tidak mau masuk surga? Kau ini lucu. Tadi kau bilang takaran untuk selamat mengikuti seluruh isi Al-Quran. Sudah mengikuti tauladan Nabi Muhammad. Terus ku tanya, siapa manusia yang 100% mengikuti isi Al-Quran dan siapa yang manusia 100% mengikuti tauladan Nabi Muhammad? Kau bilang nggak ada. Oke, paripurnanya menjawab kamu bahwa satu hal, orang bisa saja berdosa dan ketika untuk mendapatkan pengampunan terhadap dosa yang diperbuat hanya dengan mengangkat tangan, berdoa. Tuntas, Islam nggak neko-neko, nggak repot, nggak harus bunuh Tuhan. Kamu yakin? Iya. Tuntas. Siapa contohnya manusia Islam yang mengangkat tangan dan dia masuk surga? Sebutkan namanya. Ya, Rasulullah saja sudah menjamin bahwa bunyi dari kaki Bilal saja sudah ada di surga. Sendalnya memang dijamin ke surga. Manusianya nggak dijamin. Bukan, aku nggak bilang sendal. Aku tahu kamu akan sendal dibuat di situ sendalnya. Saya bilang bukan sendal, bunyi kaki. Sendal Bilal sudah di surga. Itu tanda yang Allah berikan lewat Rasulnya. Kalau orang lain bisa kau apa-apakan, aku nggak bisa. Bisa apa? Sendal itu sudah masuk surga lebih dahulu dari manusia. Manusia belum satu pun yang pernah ke surga. Masuk surga tidak ada. Jangan kau karang-karang. Oke, lanjut. Ya sudah, apa yang mau kita diskusikan? Ya udah, kalau kamu udah rasa sudah selesai, itu udah bagus. Ya sudah. Kamu tahu nggak, bro? Adam saja tobatnya diterima. Menurutmu dia nggak diusir dari surga? Diusir, bro. Malah dihukum dia mati, padahal tobatnya sudah diterima. Takutku kalian nanti, kalian bilang dengan bertobat, Tuhan Maha Kuasa, dosa kami diampuni. Adam contoh barang. Dia bertobat, diusir dari surga, dan dihukum mati. Baca surat 7 ayat 24 dan 25. Surat apa? Surat 7 ayat 24 dan 25, surah 2 ayat 30 sampai 38. Biar tahu kau, bro. Jangan kau bilang kami bertobat masuk ke surga. Ditendang kau dari surga. Nama kau tidak tertulis di Quran. Nama Adam tertulis di Quran. Dia tobatnya diterima dan diusir dari surga. Jangan kau bilang, loh karena dia mau dilakukan menjadi khalifah di dunia. Memang harus berdosa dulu baru jadi khalifah. Enggak. Kalau Tuhan mau jadikan dia khalifah di bumi pun langsung diciptakan bisa. Tidak ada hukuman mati bagi khalifah. Baca itu surah 2 itu. Ayat 30 sampai 38. Dia hanya mau ceramah. Saya nggak ceramah. Buka ayatnya. Share screen. Sekarang aku buka surah 7. Nah, buka. Makanya, bro. Surah 7 ayat 24. Share screen bisa ya? Aku share screen. Silakan. Iya. Ini surat 7. Nah, surat 7 Al-A'raf itu ayat 24. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ingat ya, tobatnya sudah diterima, diusir dia ya, disuruh turun ke bumi. Sudah, ayat 25. Setelah dia di bumi apa? Diberi hukuman. Hukumannya apa? Mati. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati. Dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Sekarang kita buka surah 2. Ya, kita masuk langsung ke ayat yang ke-36. 36-37 ya. Maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhan kau melahirkan anak perempuan. Oh, tentu, salah. Ini surah berapa nih? Surah 3 pula. Surah 2, sorry. Ayatnya ke-36. Sebentar. Nih. Lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sekarang masuk ke ayat 37. Ayat 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari tuannya lalu dia pun menerima tobat. Ingat, Adam ditobat loh, tobatnya diterima.
Sungguh Allah Maha penerima tobat. Sudah penerima tobat Allah ini. Apalagi diterima tobatnya. Namanya tercatat di Quran. Tapi apa yang terjadi? Ayat 38. Kemudian berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Diusir lagi dari surga. Kenapa? Karena di surga tidak boleh dosa setitik apapun. Karena di surga tidak boleh ada bekas dosa. Maka dengan apa kalian mau ke surga? Bekas dosa tidak boleh ada. Pahami bro. Apa Oke? Sudah, apa yang mau dia sampaikan? Cuma Sudah, itu. dengan apa kau mau ke surga? Kau bilang tadi angkat tangan. Kamu bikin Ditobat. pertanyaan kalau memang mau bertanya. Ya Saya aku nggak sudah bertanya jawab lagi. bahwa jalan keselamatan dalam Islam cuman 2. Cuman ada 3. Ya. Pertama, ikuti semua tuntunan yang ada di Al-Quran. Rasulullah itu sendiri sebagai contoh, ya. Dan perbanyak di dalam kehidupanmu 2 hal ini. Udah. Dan kutanya kau, siapa yang melaksanakan itu 100%? Jawabmu tak ada. Ya, berarti kalian tak ada yang ke Tidak surga. ada orang bisa sesempurna Rasulullah. Tidak ada. Ya makanya kalian gak ke surga. Kenapa? Loh, tak ada yang seperti itu. Mau kita hitung-hitungan? Ya silakan Kita hitung-hitungan. bikin hitungan supaya kamu bisa mengerti. Silakan. So, dosa itu ketika kamu berjalan, kamu bisa juga pada saat itu memohon ampun. Bisa nggak? Tadi kan saya Bro, bilang, tidak ribet. Adam dosanya diampuni, tercatat namanya di Adam Al-Quran. menanggung dosanya Diusir sendiri dari dan surga. Kamu mau saya tunjukin bahwa dalam Islam Adam sudah diampuni dosa. Sudah kutunjukkan ayatnya tadi. Surah Tidak 2. harus, ya, Surah 2 ayat 37. tidak Tobatnya tunggu Diterima. Yesus. Tidak tunggu Yesus, oke? Adam kan diusir dari surga bro. Diusir. Diusir dari surga. Jadi dengan apa Adam kembali ke surga? Jawab dulu itu. Apa? Kamu nggak bertanya? Adam itu sudah diusir dari surga. Tobatnya diterima, diusir dari surga. Jadi dengan apa dia kembali ke surga? Pikiran kamu yang kamu hanya tahu bahwa yang namanya itu hanya maut, ya. Yang namanya susah, yang namanya itu hanya mati. Padahal mati itu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Bukan masalah menghukum dengan kematian, bukan. Kenapa kau bilang itu ketetapan pasti terjadi? Karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Dia diusir dan dikatakan di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Maka ketetapannya mati. Pahami karena dosa itu. Pahami karena dosa. Kamu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Ayatnya sudah kubuka. Rudi Yohanes itu berdebat bertahun-tahun tapi tidak nyambung. Tidak nyambung dengan apa yang konsep yang dia punya sendiri. Oke? Aku bertanya tentang Islam bukan tentang kami. Karena, di Islam surah 7. Islam menjawab semua yang kamu sampaikan. Kamu bilang mana yang kamu jawab? Gak ada yang kamu jawab. Kamu angkat tangan. Mati itu adalah penghapusan dosa waris. Kita yang tidak bicara Adam. tentang Yesus Islam sekarang. Mengatakan Adam dimaafkan jauh sebelum datangnya Yesus. Adam dimaafkan terus ke surga. Diusir bro, diusir. Ayatnya sudah kuberikan. Adam ketika sudah turun ke bumi sebelum Yesus datang sudah dimaafkan oleh Tuhan. Salah kamu bro. Ketika di sorga dia dimaafkan. Makanya kalian jangan keliru membaca Quran. Baca ayat 36, 37 tobatnya diampuni. Baru disuruh dia keluar lagi dari sorga. Jadi di sorga tobatnya diampuni. Bukan di bumi. Di sebelum sorga. Adam bertemu di bumi dengan Hawa dalam Islam. Adam sudah dimaafkan dosanya. Dengan malaikat Jibril datang dan mengajarkan kepadanya tentang bagaimana caranya hidup, bertahan hidup. Makanan bro, pertama yang kamu Adam baca makan, Quran itu jangan kau cerita dongeng. Di Al-Quran dikatakan tobatnya diterima ketika di sorga. Setelah itu disuruh dia keluar dari sorga. Baca surah 2, 37, 38 biar kau paham. Dan surah 7 ayat 25 diberi hukuman dia mati. Gimana sih? Disuruh turun ke bumi kan? Habis. Disuruh turun di bumi kan? Ketika sudah dimaafkan disuruh turun ke bumi kan? Iya. Ya. Artinya diusir dari sorga. Turunlah kamu katanya. Artinya dosa yang kamu bilang Yesus dengan kematian Yesus itu menebus itu sesungguhnya sudah Tuhan maafkan.
Paham nggak? Dimaafkan tapi dia diusir dari sorga dan diberi hukuman. Artinya belum bisa dia masuk sorga. Diberi hukuman apa? Hukuman mati. Baca surat 725 itu bro. Hukuman mati di mana? Adam habis makan nggak mati. Loh, di bumi kamu mati. Kalimat mati belum ada ketika penciptaan Adam dan Hawa. Setelah dia diusir dari sorga baru ada mati. Baca surat 7 ayat 25. Kamu malas membaca, makanya. Diusir dari surga kan dia turun ke bumi. Baca dulu surat 7 ayat 25. Dan masih hidup sekian ratus tahun. Dari mana kamu tahu? Baca dulu surat 7 ayat 25 biar paham. Kamu baca. Kamu share screen. Kamu baca, kamu share screen. Kamu mau saya jelaskan apa dengan surat itu? Oke, sudah. Aku sudah cukup. Dia udah cukup. Silakan, kalau mau berkhotbah 10 menit ada tuh. Saya pakai waktu kamu untuk silakan. menunjukkan kekacauan daripada konsep. Ya. Sebentar, sebelum kamu memakai, aku 1 menit ya, 1 menit. Habis itu kau pakai 10 menit. Silakan. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan saya tidak bertanya lagi karena memang tidak ada jalan keselamatan menuju surga. Nanti biar dia menjelaskan. Karena tadi saya tanya apa jalan menuju surga, dia bilang mengikuti melaksanakan perintah Al-Quran, mengikuti atau meniru Nabi. Saya tanya siapa orang yang bisa 100% melakukan, tidak ada. Berarti kan tidak ada yang selamat ke surga. Kemudian mengenai Adam sudah saya jelaskan ya, dia itu setelah memakan buah kuldi itu maka dia berdosa dan zalim. Maka dosa tidak boleh ada di sorga. Dia meminta ampun dan tobatnya diterima dan dia diusir dari sorga dan diberi hukuman mati. Surat 7 ayat 25 ya. Jadi memang tidak ada jalan dia lagi masuk ke sorga. Dosanya sudah diampuni. Namanya tertulis di Quran dan namanya tertulis di tangan Tuhan, tetapi dia diusir. Apalagi kalian yang tidak tertulis mengaku bertobat segala macam, berharap masuk surga. Dengan apa ke surga? Nggak ada jalan. Dan ketika aku tanya siapa orang Islam yang sudah ke surga, belum satu pun ya. Oke, silakan habiskan waktumu. Aku santai-santai minum dulu. Silakan. Oke, terima kasih Bung Rudi Yohanes. Saya tahu kegalauan Anda karena saya tidak mungkin. Sorry, aku sudah mengasih kau waktu. Jangan giring-giring saya galau, saya ini tidak ada itu. Ya kan, Jawab aja langsung, uraikan langsung, nggak usah pala singgung-singgung ini dan itu. Silakan. Saya menyarikan apa yang kita bicarakan, bahwa kegalauan daripada konsep yang Bung Rudi Yohanes katakan ternyata dibantah sendiri. Karena maaf, saya kasih waktu kamu bicara Al-Quran, bukan bicara Kristen lagi, karena Kristen ini sudah saya jawab kamu kan tadi suruh saya baca surat apa itu? Ya, silakan bacalah. Bahwa Adam itu sudah diampuni oleh Allah, bahkan masih di surga, menurut yang dibaca oleh Bung Rudi Yohanes. Tapi herannya bahwa kematian Yesus di kayu salib. Jangan lari ke Yesus dulu, bro. Kamu udah saya kasih waktu banyak. Silakan kamu manfaatkan, diuraikan dari Quran. Khotbahlah kau, tapi jangan singgung Yesus. Karena sudah kujelaskan tadi. Loh, saya bukan masalah singgung. Loh, tadi kamu bilang Yesus. Saya tolonglah. Dengan apa yang kamu katakan. Kalau gitu aku tak mau mengasihi waktuku sama kamu. Tutup waktu ini, selesai. Oke, thank you. Ya, tutup waktu admin. Kita masuk ke closingan aja. Ya, admin. Halo. Ya, silakan. Mana Bang Wiro? Monggo. Moderator. Halo, ya. Sorry. Saya barusan ketinggalan lagi. Kita masuk di sesi selanjutnya ya. Kalau gitu, atau perlu saya berikan waktu 4 menit untuk menjawab apa-apa yang belum terjawab, tapi dengan catatan tidak ada pertanyaan baru gitu ya. Setelah itu kita akan closing statement. Halo, kameraku mati, gimana itu? Gak apa-apa Bang, lanjut aja Bang. Oh, aku pengen nampak wajah dong. Biar ada salah satu. Kita berikan waktu kepada Bang Rudi lebih dulu ya. 4 menit mungkin untuk menjawab apa-apa yang belum terjawab. Dengan catatan tidak ada pertanyaan baru. Begitu juga nanti untuk Pak Abi. Kami persilakan. Ya. 4 menit silakan. Ya, terima kasih bahwa semuanya sih sudah menurut kalau saya sudah cukup. Karena pembuktian itu perlu ya, bahwa jalan keselamatan itu adalah menuju surga ya, bukan di bumi.
Kalau di bumi itu ya memang kita hidup di bumi, bahwa jalan keselamatan itu menuju surga, dan kalau di Kristen itu sudah ada jalannya, dan bukan janjinya ada, jaminannya ada, bahwa buktinya juga sudah ada. Itu yang bisa saya bilangkan. Kalau kami 100% mengikut Alkitab atau 100% mengikut Yesus, kami tidak akan pernah masuk surga. Ya, kami pasti ke neraka, karena di dalam ajaran Kristen satu dosa pun tidak bisa di surga. Maka Adam dan Hawa dosanya nggak banyak, hanya makan pohon itu. Dia harus diusir dari Taman Eden itu. Demikian juga kami, kalau itu yang kami pikirkan tidak ada ke surga, maka jalan ke surga itu apa? Kasih karunia, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dari sudut agama Kristen. Dan terima kasih kepada admin semuanya ya, yang sudah sudi dan rela meluangkan waktu, memberikan room. Diskusi kita ini semoga makin lama makin bermutu dan menarik. Tapi intinya tertib, ini yang saya suka ya, bahwa tidak ribut gini, tapi tertib aja. Dibiarkan kami berdua yang beradu argumen. Sekian dan terima kasih, silakan. Ya, waktu 4 menit saya persilakan kepada Pak Abi untuk menjawab apa-apa yang perlu disampaikan dengan catatan tidak ada pertanyaan baru. Silakan Pak Abi. Ya. Bismillah. Di restart waktunya. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Itu satu dari bagian yang paling penting, yaitu adalah keikhlasan untuk tidak membuat kesyirikan ya, dan mengharapkan dunia adalah dengan amalnya untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan. Itu yang kemudian adalah muttaba atau mengikuti Rasul SAW. Pertanyaan yang dirasa belum menjawab adalah karena keanehan dari kata mengikuti. Mengikuti Rasulullah tentu kalau bicara sempurna lalu kemudian itu sebagai bukti untuk masuk surga, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Itu kita bersepakat. Karena surga didapatkan karena keridaan dan rahmat Allah kepada manusia itu sendiri. Dan manusia yang mana? Manusia yang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci yang super mudah ya, bahwa manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa, walaupun dia juga sejak lahir dia adalah kertas putih dalam Islam. Dia tidak perlu mewarisi dosa manapun dan tidak perlu ditebus dengan darah manusia, apalagi manusia yang tidak punya DNA. Ini kan sebuah keanehan yang Allah sendiri jawab dan berikan rule, berikan jawaban bahwa kita hanya perlu sembah dengan ikhlas kepada Allah ya, dan kemudian mengikuti ajaran Rasulullah. Tapi saya ingin tekankan lagi, ikuti Rasulullah untuk menjadi sempurna seperti itu bukanlah satu hal yang pasti terjadi, karena tidak mungkin terjadi, karena Rasulullah adalah jaminan itu sendiri untuk surga. Al-Quran sebagai pedoman, bukan cerita sejarah yang harus dilihat seperti sebagaimana sejarah yang bisa menimbulkan kontradiksi, tapi justru Al-Quran itu pegangan hidup dunia dan akhirat. Karena keselamatan bagi Islam bukan hanya keselamatan sebagai janji, tapi keselamatan yang pasti, bahwa setiap orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah dan mengikuti Rasulullah itu jalannya adalah surga. Itu kunci keselamatan, dan bukti keselamatannya kalau yang ditanya tadi kemudian saya katakan bahwa belum, atau memang belum ada informasinya seperti itu, tapi yang pasti dalam Islam ada siksa kubur. Dalam Islam berbedanya dengan yang kita dengar tadi bahwa tidak singgung tentang siksa kubur. Pada kesempatan ini saya ingin tekankan bahwa setiap orang, bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah mengalahkan kaum kafir dan mengatakan di dalam sumur dari 7 orang kaum kafir itu, apakah sudah engkau rasakan pembalasan Allah?
Itu menjadi bukti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang yang mati, apalagi orang kafir, sebagai peringatan kepada mereka, dan mereka telah merasakan siksa kubur yang mereka tidak tahu bahwa itu bagian daripada neraka itu sendiri. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan. Semoga kita semua memiliki DNA sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abi, langsung dilanjutkan dengan closing statement dengan waktu 3 menit ya. Ya. Silakan. Bentar, Waktunya. Bentar. Dulu waktunya. 3 menit. Karena tadi Pak Rudi yang membuka, maka Pak Rudi juga yang menutup. Bentar. Mungkin disimpulkan, kemudian penutupan dilanjutkan dengan silakan Pak. Oke, terima kasih. Jatah saya hilang. Belum direset. Oke. Udah, silakan. Oke. Ya, konsep keselamatan artinya yang terkandung dalam kata assalam ya. Kata assalam berarti perdamaian atau mencari keselamatan itu sendiri ya. Sehingga seperti yang terdapat dalam beberapa surat, kata salamun yang artinya selamat atau aman, damai, sejahtera. Coba kita bayangkan, inilah bukti. Artinya orang yang hidup di dunia aman, damai, sejahtera dalam Islam itu adalah keselamatan dunia yang kata tadi kita lihat dari lawan debat saya hanya bisa bilang itulah kita hidup, tapi tidak ada kalimat yang nyambung dengan itu. Kalau dalam Islam maka selamat, aman, damai, sejahtera dalam keislaman itu sendiri adalah sebuah keselamatan. Bukan hanya ketika mati. Nah, itu dibuktikan di dalam surat Al-An'am ayat 127. Bahkan dalam beberapa tema lain, orang itu selamat dunia dan akhirat. Selalu dua hal ini dihubungkan. Berbedanya ketatapan keselamatan buat lawan bicara saya itu hanya bicara tentang setelah mati, tapi dibalas atau didapatkan dengan orang lain yang dihukum ya, dihukum. Jadi kita tidak bicara konsep ketuhanan, tapi yang kita bicara adalah Tuhan adalah yang maha besar untuk memberikan jalannya adalah jalan keselamatan kepada manusia itu sendiri. Bukan dengan cara yang sangat nista bagi dia atau siapapun yang justru dekat dengan dia. Nah, namun demikian dalam beberapa paparan tadi mungkin dirasa kurang yang bisa saya sampaikan, itu tentunya memang datang dari sebagian kekurangan saya untuk memanfaatkan apa yang saya ketahui, dan memang sebagian yang tidak saya ketahui mohon dimaafkan, tetapi tujuan daripada bernarasi dengan diskusi kita malam hari ini adalah menemukan mana konsep termudah. Tadi saya katakan konsep termudah kita dalam dosa yang pernah kita buat adalah selain kita tidak melakukan kesyirikan itu sendiri dan hanya kepada Allah kita tunduk dan kepada Rasulnya kita ikuti ya. Bukan berarti kita bisa 100% karena itu juga sebuah keniscayaan. Tapi berarti pengakuan dari kita mengikuti itu mendapat ganjaran yang sudah Allah janjikan ya. Keselamatan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang nyata memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan pada dasarnya tidak ada agama yang bisa diterima di sisi Allah selain Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kesempatan untuk closing saya berikan kepada Bang Rudi, saya persilakan kepada kawan-kawan yang ada di Zoom untuk apabila ada pertanyaan atau mau melaksanakan pernyataan atau penguatan, kami berikan masing-masing waktu 3 menit. Sebelumnya untuk raise hand ya. Silakan Bang Rudi, waktu 3 menit untuk Anda closing, simpulkan kemudian closing statement. Oke, terima kasih. Bahwa dalam agama Kristen itu dan ajaran Kristen, keselamatan itu tidak ada urusannya dengan agama. Karena banyak penjahat itu semua beragama ya. Dan dosa tidak boleh sedikit pun di dalam sorga. Ya.
Kalau dibilang misalnya siapa agama Kristen yang sudah masuk surga? 2 Korintus 12 ayat 2 sudah menjelaskan. Ada orang Kristen yang sudah masuk surga. Terserah kalian percaya atau tidak, tapi di dalam kitab suci kami tertulis. Maka dari lawan debat saya ketika saya tanya tadi, siapa orang Islam yang sudah ke surga? Belum ada ya. Kalau masih janji, ya dijanjikan. Janji-janji itu kita sekarang sudah bosan mendengar janji tanpa bukti, maka kami hanya menerima bukti. Ya kami percaya Yesus sudah naik ke surga, dan kalau dibilang kami jalan ke surga harus melaksanakan isi Alkitab, 10 perintah Tuhan saja membuat kami berdosa. Artinya tidak satu manusia pun akan ke surga. Dan ya begitulah kawan, kelebihan orang Kristen dari saudara-saudara Muslim itu, bahwa orang Muslim belum tercatat satupun di dalam Al-Quran yang sudah masuk surga. Sementara di dalam Bible sudah ada satu orang Kristen yang masuk ke surga. Terserah namanya siapa, tetapi sudah tertulis. Ya, itulah kelebihan kami. Maka kami percaya bahwa Kristen itu sudah sampai ke surga. Nah, terkait dengan jalan keselamatan itu tidak bisa hanya kita lihat dari ketika Yesus datang, tidak. Tetapi dari mulai penciptaan langit dan bumi, Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Itulah jalan keselamatan bagi kami ya. Jadi kalau dibilang hanya bicara Yesus, tidak. Karena kita harus tahu dulu akar dosa. Bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak berdosa. Dan apakah mereka bisa beranak cucu? Bisa. Karena dibilang beranak cuculah dan penuhi bumi. Jadi Adam dan Hawa kalau tidak berdosa, maka kami akan terlahir tanpa dosa, tidak mengenal dosa. Karena tidak satupun kami tahu dosa itu apa. Kemudian sebuah pohon larangan dan dimakanlah buahnya, sehingga dia itulah dosa pertama. Sehingga apa? Anak cucu Adam setelahnya mulai mengenal dosa. Maka Kain dan Habel dibilang di situ sudah dosa mulai mengintip sama si Kain. Jadi oleh karena dosa kami tidak bisa ke surga ya. Maka ada 2 orang yang tidak ke surga, yang langsung masuk ke surga karena dia tidak berdosa. Nah, manusia yang lain bagaimana? Yang nggak bisa ke surga karena semua berdosa. Itulah sebabnya Yesaya 43 ayat 11 itu mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan lain. Akulah juru selamat, tidak ada Tuhan lain ya selain aku. Jadi Tuhanlah yang menyelamatkan kami karena dia yang berfirman, maka harus dia yang melaksanakan semua firman-Nya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bang Rudi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bang Rudi diam-diam dulu, atau mungkin kalau mau perlu istirahat dulu. Dipersilakan Pak Amir. Ini berapa orang penanya ya? Kalau bisa jangan banyak-banyak karena sudah jam 2. Ini cuma 2 ini. Halo. 2 aja kok. Ya, oke. Ini silakan. Pak Amir yang lebih dulu ya. Dipersilakan Pak Amir, waktu 3 menit, timer ditampilkan lagi. Oke. Nah, kalau untuk narasumber kami persilakan waktunya, yang penting sesuai. Pak Amir, timer ditampilkan lagi, dimanfaatkan waktunya 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan disampaikan, kalau ada pernyataan juga tidak ada masalah. Ini Bang Rudi terkait dengan keselamatan orang Kristen dengan matinya Yesus ya. Benar? Ya. Dengan dibunuhnya Yesus ya. Bukan. Tapi Bang Rudi tidak melihat bahwa pembunuhan itu adalah hal yang keji. Betul? Sedangkan di Biblos, di PL kalian, itulah larangan untuk membunuh itu ada. Kenapa Tuhanmu yang katanya untuk menebus dosamu, tapi manusia suruh membunuh? Apakah itu tidak berselisih dengan apa yang dikatakan di dalam Biblos kalian, bahwa membunuh adalah larangan, dosa? Tapi kenapa Tuhan menyerahkan anaknya untuk dibunuh dan menebus dosa kalian? Pak Amir, sebentar dulu Pak Amir. Timer nggak jalan ya? Ya, timer belum jalan. Oh, dinyalain pas nanya. Iya. Pas nanya 3 menitnya dijalanin. Jadi bisa TikTok. Iya, begitu. Kita ulangi ya. Sudah ya. Ulangi. Saya ulangi Bang Rudi ya. Dengan matinya Yesus, berarti di situ adalah penebusan dosa orang Kristen. Sedangkan di dalam Biblos kalian, membunuh adalah larangan dari Tuhan. Kenapa Tuhanmu mengajari untuk membunuh? Sedangkan di situ ada larangan. Salah satunya adalah dilarang membunuh. Nah ini
malah mengajari untuk membunuh seorang manusia untuk menebus dosa manusia. Apakah ini tidak berselisih dengan apa yang dikatakan di dalam Biblos kalian, di PL kalian itu, bahwa salah satunya itu dilarang untuk membunuh. Tapi kenapa Tuhan kalian itu menyerahkan anaknya untuk membunuh? Apakah ini menjadi sebagai mengajarkan untuk membunuh sebagai penebusan dosa? Itu coba dijawab dulu, Bang Rudi. Oke, itu timernya masih di setting itu. Sudah. Ya, di pause dulu timer ya. Di pause aja Bang, jangan di nol. Tadi 2 menit 14 detik tadi. Sorry. Setting lagi aja, setting lagi. Ya silakan Bang Rudi dijawab. Entar dulu. Enggak, kalau Bang Rudi nggak usah di timer. Nanti timernya untuk yang menanya aja. Oh gitu. 2 menit 14 detik tadi terakhir. Ya, di pause. Ya, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Memang di dalam hukum Taurat dilarang membunuh. Tuhan kami tidak pernah mengajarkan orang membunuh kok. Gak pernah itu. Bahwa Yesus turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, bukan untuk dibunuh. Paham itu. Kemudian iblis yang menginginkan Yesus mati agar tidak tergenapi penebusan dosa manusia. Maka ketika dia lahir, Herodes ingin membunuhnya. Tidak bisa. Ketika Yesus di Yohanes 10 dilempari agar mati, tidak bisa. Maka iblis bersekutu masuk ke dalam diri Yudas. Tujuannya apa? Agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Maka ditangkaplah Yesus dan diadili oleh mahkamah agama. Tujuan mereka hanya harus Yesus punya dosa dan dihukum mati. Maka tergenapilah iblis membatalkan penebusan dosa itu karya keselamatan. Tetapi iblis gagal. Karena di pengadilan itu tidak ditemukan satupun dosa Yesus. Maka diserahkanlah ke Pilatus. Sampai di Pilatus juga Pilatus tidak menemukan kesalahan. Maka yang melakukan pembunuhan itu bukan Tuhan. Yang Tuhan tidak pernah mengajari mereka, tetapi iblis. Nah, keinginan iblis Yesus mati dengan dosa. Tetapi iblis gagal. Yesus mati dikriminalisasi. Pahamnya dikriminalisasi, tak berdosa dibuat berdosa, itulah gambarnya. Oke. Dari narasi Bang Rudi ternyata terbalik dengan apa yang dinyatakan. Karena Yesus datang itu untuk menebus dosa. Nah, cara penebusan dosa Yesus mati. Berarti ini sudah direncanakan kalau Yesus itu mati untuk dibunuh. Berarti Tuhan menyerahkan Yesus, anaknya Tuhan ini untuk dibunuh. Ini jelas kok narasi-narasi yang apa yang dibiblos kalian. Dan di situ juga Tuhan melarang untuk membunuh. Nah, gimana ini terkait dengan ini? Sedangkan di Biblos kalian juga melarang untuk membunuh. Tapi kenapa narasi kalian bahwa Yesus datang itu memang untuk dibunuh, untuk menebus dosa? Ini sudah jelas kok kalimat-kalimat kalian bahwa Yesus datang itu untuk menebus dosa kalian dengan dibunuh. Nah, dengan dibunuhnya ini apakah gak berlawanan dengan apa yang diperintahkan Tuhan, larangan Tuhan terkait membunuh? Ini kan terbalik ini dengan apa yang dinyatakan Tuhan untuk larangan membunuh, tapi Tuhan menyerahkan anaknya yang dikasih untuk dibunuh. Gimana ini Bang Rudi? Masuk akal manusia enggak? Coba. Oke, terima kasih. Sebenarnya sudah saya jelaskan dan cukup jelas tadi bahwa Yesus tidak ada mati dibunuh. Dari mana dapat kenyataan itu? Enggak ada mati dibunuh. Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan apa? Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi Yesus tidak pernah mati dibunuh. Itu kekeliruan. Tetapi dia menyerahkan nyawa. Itulah sebabnya ketika di kayu salib dikatakan dia menyerahkan nyawa. Bukan nyawanya tidak ada yang ngambil. Ya, katanya iblis. Dan di mana Bang Rudi? Mana ada kubilang iblis yang menyerahkan iblis. Aduh, makanya jangan dipotong-potong, dengar dulu. Ya, silakan. Waktumu 3 menit. Iblis tidak berhasil mengambil nyawa Yesus. Paham nggak? Waktu kecil dia mau membunuh nggak bisa. Membunuh itu pekerjaan iblis. Paham nggak? Tuhan melarang jangan membunuh. Tetapi iblis ingin membunuh. Pahami? Nah, terakhir dia menghasut orang-orang Farisi, orang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi iblis punya kegagalan di mana dia membunuh Yesus, tapi Yesus tidak ditemui dosanya.
Maksud saya dibunuh di situ dalam artian bukan dibunuh mati karena tidak ada yang mengambil nyawanya. Artinya disalibkan. Sorry, saya ralat, bukan dibunuh. Disalibkan. Ya. Iblis gagal karena dibawa ke pengadilan. Saya tidak menemukan dosa orang ini satupun, kata Pilatus. Jadi bagaimana? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawanya bukan karena berdosa. Keinginan iblis, Yesus harus ditemukan satu dosa. Maka gagallah penyalipan. Pahami dulu ya. Tuhan memang melarang pembunuhan. Iblis yang menginginkan pembunuhan. Silakan. Kayaknya Bang Rudi ini ambigu terkait penjelasan itu. Ambigunya kenapa? Katanya Yesus diserahkan. Yesus menyerahkan diri nyawanya. Tapi Yesus dibujuk oleh orang. Yesus dikhianati oleh iblis, yaitu muridnya sendiri. Ini kan berambigu dengan apa penjelasannya Bang Rudi. Bang Rudi menyerahkan. Katanya Yesus menyerahkan nyawanya, tapi di sisi lain ada yang mengkhianati dengan Yesus diserahkan ke Pilatus. Ini kan ambigu dengan penjelasan Bang Rudi, antara menyerahkan dan antara diserahkan oleh pengkhianat. Ini yang benar yang mana Bang Rudi? Silakan. Ya, Yesus menyerahkan nyawa, tolong dibedakan dengan menyerahkan diri. Yesus tidak pernah menyerahkan diri, tetapi ditangkap karena Yudas sudah kemasukan iblis. Dan dia mencium Yesus. Yang ku bilang menyerahkan nyawa bukan menyerahkan diri. Pahami dulu setiap kalimat. Yesus di kayu salib menyerahkan nyawa, iya. Tetapi tidak, iblis bukan mengambil nyawanya. Iblis gagal. Iblis hanya bisa mengambil nyawa kalau orang itu berdosa. Kalau orang itu tidak berdosa, contohnya Henok dan Elia, iblis tak bisa mengambilnya. Demikian juga Yesus. Tetapi Yesus sudah mengatakan, darahnya sebagai tebusan dosa. Tidak seorang pun mengambil nyawa daripadaku. Karena Yesus tidak berdosa. Jadi iblis tak bisa menyentuh nyawanya. Pahami. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Oke, saya paham dengan penjelasan Bang Rudi tadi. Penjelasan Bang Rudi saya jelas. Tapi ternyata terkait dengan ini masih simpang siur. Antara menyerahkan, antara diserahkan sebagai penubusan dosa. Dan antara yang dikhianati oleh muridnya. Gimana ini? Yesus itu perencanaannya Tuhan atau perencanaan iblis? Silakan. Oke. Kalau dikatakan Yesus itu perencanaan Tuhan atau apa, itu sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Ya. Tetapi iblis kan berkarya juga. Dia ingin membatalkan nubuatan itu. Keinginan iblis, Yesus ini mati dalam dosa. Ingat dulu itu loh. Ulangi sekali lagi. Keinginan iblis, Yesus mati dalam dosa. Ternyata Yesus tidak pernah mati dalam dosa. Tidak ditemukan dosanya. Maka iblis menggunakan muridnya, Yudas. Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya. Tetapi dia diserahkan Yudas, dijual. Pahami lagi kalimat itu. Jadi tolong dipilah-pilah. Jangan dikira Yesus menyerahkan nyawa, dibilang menyerahkan diri. Tidak. Silakan. Oke, jadi penjelasan Bang Rudi itu masih ambigu. Karena apa? Karena perencanaannya Tuhan. Tapi di sisi lain perencanaannya iblis. Ini yang benar yang mana? Sedangkan ini penubusan dosa. Silakan. Bahwa di dalam dunia ini yang punya kuasa dua. Two kings, two kingdoms. Tuhan punya rencana. Iblis punya rencana. Jadi kekuatan Tuhan berperang dengan kekuatan iblis. Mohon dipahami itu. Kalau di dalam Kristen, iblis punya kuasa mencabut nyawa. Beda dengan di Islam, iblis hanya menyesatkan orang. Kerja iblis hanya itu, bukan mencabut nyawa. Jadi kalau ada orang bunuh diri, itu Tuhan yang membuat dia mati, bukan iblis. Kalau di kami tidak, iblis. Kematian dari iblis karena dia sudah digariskan. Ada juga kematian dari Tuhan, betul, tapi hukuman namanya. Contoh Ananias dan Herodes ditampar mati. Itu contoh orang zaman Nabi Nuh. Dari Tuhan itu, artinya hukumannya. Nah, kenubuatan dari Tuhan bahwa Yesus itu mati tanpa dosa, menyerahkan nyawanya tanpa dosa. Keinginan daripada iblis dibalikkan. Iblis kan membalikkan firman Tuhan. Keinginan iblis, Yesus mati dalam dosa. Iblis gagal. Tidak ditemukannya dosa Yesus sehingga Yesus tidak mati. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Bedakan ya. Kalau sampai Yesus mati, artinya Yesus berdosa. Tetapi perlu diingat, Yesus diturunkan dari tiang itu, manusia kan melihatnya mati. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mati, aku menyerahkan nyawa. Dimasukkan ke dalam goa. Maka terjadilah dua ruang.
ruang dalam goa dan ruang luar goa. Paham itu? Di luar goa semua manusia mengatakan Yesus mati. Iya, karena kita orang-orang di luar goa. Paham ya? Orang-orang berdosa mengatakan Yesus mati. Tetapi di dalam goa Yesus mengatakan aku seperti Yunus. Jadi hanya orang-orang percayalah yang mengatakan Yesus tidak mati. Pahami? Kita orang berdosa ini semua yang di luar goa. Itu orang-orang berdosa, makanya semua mati. Dilihatnya mati. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Baik, waktunya Pak Amir sudah habis. Selesai. Terima kasih Bang Rudi atas jawabannya. Ya, silakan Bang Yusuf. Waktu 3 menit, waktu di dulu. Resta 3 menit. Ntar di setting dulu waktunya. Sebenarnya saya nggak perlu 3 menit sih. Saya cuma mau nanya Bang Rudi, ngomong aja sebenarnya. Yusuf PE. Suaranya Yusuf PE ini. Iya ini saya. Makanya ini Bang Rudi. Sebenarnya saya angkat tangan ini. Kapan kita nanti main pakai tutup mata lagi lah, ayo. Asli. Jangan pakai tutup mata, langsung pakai karung kita gimana? Boleh. Asik ya. Sebenarnya saya mau omong. Ini kan rival sejatinya Bang Rudi nih. Karena saya mau nawarkan lagi kalau mau kita lanjutkan kita bikin tema ini yang agak menarik nih. Siap. Kapan waktu hubungi aku ya? Kapan ya? Kapan? Ditutup pakai cepat, ini udah jam 10:30. Cepat. Iya, silakan Bang Yusuf. Waktu 3 menit ya. Iya, sebenarnya saya mau nanya Bang Rudi, kapan kita gitu? Bang Rudinya ntar diatur gitu Bang ya? Ya, boleh. Oke. Nanti kita pakai karung, ceburin ke air gitu. Biar nggak bisa lihat sama sekali. Bang Rudi, kalau tema yang ini saya cuma hanya satu aja. Jelaskan dong, Tawarik 25 nomor 4 itu. Di situ ada perintah Tuhan, anak jangan mati buat bapaknya, bapak jangan mati buat anaknya. Tapi orang yang mati itu karena dosanya sendiri-sendiri, bukan ditebus. Nah, coba silakan itu Bang Rudi. Oke, terima kasih. Tawarik berapa tadi? 254. Cuma itu aja. Saya nggak menyanggah. Cuma minta penjelasannya aja. Tawarik 2? 25 nomor 4. 25. Oh, 25 nomor 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan dia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan seorang harus mati karena dosanya sendiri. Ya. Di dalam Kristen ada 2 dosa. Pertama dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, yakni kematian itu atau dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Yang kedua, itulah perintah di pohon. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Itu pertama, yaitu dosanya. Di Kejadian 2 ayat 17. Kemudian dosa kedua adalah dosa perbuatan. Perbuatan si Adam apa? Menerima buah itu dari si Hawa dan memakannya. Itu namanya dosa perbuatan. Nah, demikian juga diturunkan kepada kami. Bahwa kami punya 2 dosa. Dosa pertama dosa yang diwariskan dari si Adam sehingga kami berdosa, sehingga upah dosa adalah maut dan dari debu tanah kembali ke debu tanah. Yang kedua, yang harus kami tanggung sendiri itu namanya dosa perbuatan. Jadi yang ditawarik itu adalah dosa perbuatan kami. Nah, silakan. Halo? Sob. Wah, kepental kayaknya. Dia mau nanya itu. Enggak. Ke-mute. Enggak apa-apa Bang Rudi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Siap. Nanti disusun aja gitu. Nah, kayak karung warna hitam, jangan cuma mata yang ditutupin, badan seluruhnya. Oke, makasih Bang Rudi. Oke. Sampai jumpa. Nanti atur waktu aja. Kita lanjutkan penanya yang ketiga. Waktu di setting dulu di awal. 2 ini lagi ya, jangan ditambah lagi loh ya. Aku besok anak udah, sekolah. Udah. Pak Ansor terakhir ya. Ya. Terakhir. Ya silakan Pak Jenal. Waktu 3 menit dipersilakan. Pak Jenal. Bentar. Mungkin nggak bisa unmute. Kamar mandi dia. Enggak. Udah. Silakan Pak Jenal di unmute. Ya, selamat malam Rudi Yohanes. Malam Pak Jenal, silakan. Berkenaan dengan penebusan dosa waris ya. Halo, kok
Suaranya 2. Feedback nih. Pak Ansor kali. Udah. Sekarang udah bisa. Silakan Pak Jan. Kan Nabi Adam alaihissalam tetap saja wafat. Kemudian ratusan atau ribuan tahun kemudian baru Yesus datang, mati menembus dosa di tiang salib. Ini mana nyambungnya begitu? Kalau logika saya seharusnya sebelum Nabi Adam wafat, Yesus sudah harus turun untuk nebus dosa yang waris yang dibuat Nabi Adam. Nah itu aja dari saya Bang Rudi. Oke, terima kasih Pak Zainal. Justru Pak Zainal itulah yang benar. Kenapa saya katakan benar? Karena Adam itu kan dihukum. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Bukan pada detik ya, tapi hari. Maka Adam diusir dari Taman Eden atau surga itu ke bumi. Sehingga waktu yang dipakai adalah waktu bumi. Waktu surga itu 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Di Mazmur 90 ya, ayat 4 kalau nggak salah saya. Nah, jadi umur Adam 930, artinya digenapi tidak sampai 1 hari. Kan demikian. Nah, kemudian ketika Adam di bumi punya anak cucu. Anak cucunya ini kan dibilang makanan si ular ini debu tanah. Maka si ular ini memang haruslah membuat kematian lagi akibat dosa. Kejadian 3 ya, ayat 14. Nah, kemudian kenapa Yesus datang setelah berapa ribu tahun kemudian? Ya karena tidak ada lagi jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga pada waktu itu adalah seperti Henok dan Elia, tidak pernah melakukan dosa, dibawa ke sorga. Itu aja jalannya. Samuel saja nabi Tuhan mati. Ya. Abraham mati, semua mati. Jadi tidak ada jalan ke sorga. Maka Tuhan turun tangan sendiri, bahasa kasarnya. Firman menjadi manusia, karena dulu dia berfirman, maka harus firman juga yang melakukan penebusan itu. Itulah dia. Silakan. Yang lain. Pak Ansor silakan. Waktu udah mau tengah 11 ini loh. Halo admin. Halo. Pak Ansor silakan buka mic-nya. Pak Ansor aja, Pak Ansor silakan Pak Ansor. Bentar saya unmute dulu. Silakan Pak Ansor. Gimana? Feedback ya? Maaf, ini suaranya gimana? Sudah bagus? Bagus. Monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, buat umat muslim, buat Bang Rudi Yohanes, salam. Gini Bang Rudi Yohanes, saya mau minta penjelasan tentang ayat Amsal 21 nomor 18 itu. Yang di situ isinya tentang pengkhianatan gurunya, muridnya terhadap gurunya kan. Di saat waktu Yesus disalibkan. Nah, itu tolong dijelaskan. 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yang ini. Ya, betul. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya. Yang mau dijelaskan apa ini? Ya, di situ bagaimana tentang itu kan di waktu penyaliban. Nah, itu siapa yang di situ posisinya? Oh iya oke. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Maksudnya mau dikaitkan ini dengan peristiwa Yesus, kan demikian. Betul. Bahwa orang fasik itu Yesus Barabas namanya. Dia diselamatkan. Orang yang benar itulah yang disalibkan. Itu maksudnya mungkin ya. Kalau mau merujuk kepada situ, kalau memang harus dibawa ke situ. Tapi saya belum relasinya ke situ, saya belum dapat ya. Tetapi kalau mau dirujuk ke situ, memang Bible sudah menyiapkan. Ada 2 nama Yesus. Yang satu Yesus Barabas dan yang satu Yesus Kristus ya. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur ya. Di situ pengkhianat cuma satu, yakni si Yudas. Ya, dia juga pengganti dari orang jujur. Orang jujur di situ siapa yang ku bilang ya, selain itu hanya Yohanes.
maka dibilang murid yang dikasih Yesus itu ada dua, Yohanes dan Yudas. Kenapa Yudas? Itu merujuk lagi nanti ke Mazmur 40 ya, bahwa orang yang kupercayai mengangkat tumitnya. Jadi itulah gantinya. Jadi Yudas itu dulu orang kepercayaan Yesus, dia mengangkat tumitnya ya. Jadi pengkhianat itu sebagai ganti orang jujur dia. Silakan, itu yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin kalau itu penjelasannya ya itu mungkin keimanannya Bang Rudi ya. Saya juga nggak memaksakan. Ya, silakan yang lain barangkali mau nambahkan. Oke. Sudah selesai ya, Bang Rudi ya. Oke lah. Baik, saya tutup dulu ya Bang Rudi ya. Siap. Terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih juga kepada MDN yang sudah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dari saya. Sesungguhnya kesalahan itu memang berasal dari diri saya dan seluruh kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, silakan masing-masing pihak menyimpulkan masing-masing, kami di sini tidak menyimpulkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Bang. Malam.